ini berasal dari komet atau batu yang menabrak bulan kemudian meleleh. Bisa juga sih kalau materi aneh ini sebetulnya cuma batuan cair, tapi para ilmuwan nggak begitu yakin. Objek tersebut cuma dijepret dengan cahaya rendah dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambarnya. Sampai sekarang pun kita belum mendapat jawaban pastinya. Wah, lihat tuh, ada timun raksasa yang lagi terbang melintasi galaksi kita. Objek ini tiba-tiba muncul di situ dan gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Benda luar angkasa mirip timun ini sebetulnya batu yang sangat panjang dan menurut ada objek mirip tangan hantu membentang di ruang angkasa. Jemarinya yang nyeremin seolah meraih awan merah terang yang terlihat mirip lava cair ruang angkasa. Udah kayak di adegan film-film sci-fi kan? Tapi fenomena ini memang beneran ada. Struktur tangan ini terbentuk setelah bintang raksasa runtuh dalam ledakan supernova besar. Lalu, ledakan ini melahirkan bintang baru yang memancarkan energi super kuat hingga membuat serpihannya berputar-putar di sekitar ledakan. Dan akhirnya terbentuklah tangan misterius. Tangan super jumbo ini membentang sejauh 150 tahun cahaya, sedangkan struktur mirip lava yang diraihnya itu sebetulnya cuma awan gas besar. Kelihatannya memang nyeremin ya, tapi objek ini nggak membahayakan sama sekali kok. Asik! Akhirnya kamu bisa tidur nyenyak lagi kan setelah tahu fakta ini? Ada juga bintang misterius di langit sana yang sinarnya berubah-ubah. Objek ini dinamakan sebagai bintang Tabby dan sinarnya meredup pada interval yang nggak beraturan. Jangka waktunya juga nggak bisa diprediksi. Dari sekian banyak teori yang berseliweran, ada yang nyebutin kalau fenomena ini disebabkan oleh hujan meteor atau malahan interferensi di luar angkasa. Klaim soal hujan komet seketika terpatahkan. Debu komet yang menghalangi cahaya akan pudar setelah beberapa bulan. Tapi bintang Tabby cuma memudar perlahan sampai puluhan tahun. Jadi, timingnya nggak sesuai. Fenomena ini juga nggak mungkin disebabkan oleh suatu planet. Karena nggak ada planet besar yang mampu menghalangi cahaya bintang sampai sebanyak itu. Setelah bertahun-tahun berspekulasi, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan alasannya. Cahaya yang berubah-ubah ini ternyata disebabkan oleh debu luar angkasa. Ada cincin debu yang mengelilingi sang bintang dan seringnya menghalangi pancaran sinarnya selama beberapa saat. Di hari ke-8 misinya pada tahun 2019, rover bulan milik Tiongkok mengamati temuan aneh di sisi jauh bulan yang tentunya telah menyedot perhatian banyak orang. Saat menavigasi jalur di sekitar kawah bulan, rover ini mendeteksi objek misterius di salah satu kawahnya. Wujud objek ini mirip gel berwarna dan nggak pernah terdeteksi sebelumnya. Pokoknya kelihatan sangat aneh dengan warna hijau tua dan berkilau mirip berlian. Setelah setahun menganalisis materi asing berukuran 50 x 15 cm ini, para ilmuwan bisa menyimpulkan kalau efek berkilaunya itu dihasilkan dari kaca. Di ruang angkasa, bahan ini biasanya berasal dari sisa tabrakan bulan yang meleleh. Jadi kemungkinan besar, materi perkiraan ilmuwan panjangnya lebih dari 1 km, tapi lebarnya cuma 165 meter. Karena bergerak super ngebut, objek ini nggak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi kemungkinan besar, ia terbentuk di luar tata surya kita. Para ilmuwan juga nggak bisa memastikan umur objek ini. Diperkirakan ia mulai memasuki tata surya kita pada era Victoria, tapi belum ada yang bisa menjelaskan tempat asalnya. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan informasi yang nyebutin tata surya kita punya 8 planet. Ada 9 sih, kalau kamu juga menyertakan Pluto. Namanya memang sudah tercoret dari kakak tata surya kita beberapa tahun silam, tapi informasi ini bisa aja berubah lagi. Di tata surya kita, bisa saja ada dunia misterius yang belum tersingkap, dan ilmuwan menyebutnya sebagai planet Nine. Lokasi planet yang belum terdeteksi ini kemungkinan lebih jauh dari Neptunus. Kelihatannya memang ada sejumlah orbit misterius di area tersebut, dan planet ke-9 ini bisa saja berlokasi di situ.
Kalaupun memang ada, planet ini diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan skala revolusinya terhadap matahari minimal 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya lebih dari 200 kalinya bumi. Planet ini sangat sulit dideteksi karena fotonya juga sulit diambil. Pada tahun 2019, 30% areanya diperkirakan ada di lokasi yang telah dicari dan minimal diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk menjelajahi area sisanya. Oke lah, berarti kita masih perlu nunggu kepastiannya. Gelombang radio misterius yang memancar ke bumi telah berhasil bikin para ilmuwan kebingungan. Pancarannya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya masih belum bisa dijelaskan karena cuma berlangsung selama sepersekian detik. Sinyal aneh ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007 dan sejak saat itu mereka belum juga mendapatkan pencerahan. Gelombang ini kemungkinan berasal dari luar galaksi Bima Sakti yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Untuk sampai di galaksi kita, sinyal dari tempat sejauh itu pasti telah memancarkan energi yang sangat besar setiap detiknya, bahkan lebih besar dari total energi yang dipancarkan matahari selama 80 tahun. Sebagian besar dari sinyal ini cuma muncul sekali, sehingga proses identifikasinya jauh lebih mudah. Tapi semuanya berubah sejak tahun 2017. Jadi, pada bulan Agustus, ada satu sinyal yang terdeteksi sampai 93 kali. Kejadian ini kemudian mematahkan spekulasi soal sinyal yang cuma disebabkan oleh peristiwa acak sebanyak 1 kali. Dan sampai saat ini, kita masih belum tahu penyebab munculnya sinyal ini. Pada tahun 2014, NASA telah mengambil foto matahari super unik. Ada badai medan magnet benderang yang bikin matahari kita kelihatan mirip Jack O'Lantern. Fenomena ini dijepret pada tanggal 8 Oktober dan kemungkinan disebabkan oleh kawasan aktif. Jadi intinya, cahaya dan energi matahari di area ini lebih tinggi daripada area lain. Karena itulah, matahari kelihatan lebih menyala. Ada berkas sinar yang membentuk 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut bergerigi yang tersenyum. Tapi semua itu cuma kebetulan kok. Dan gak ada manusia gabut sekalipun yang mau bikin hiasan labu segede itu di luar angkasa sana. Ya kan? Sekelompok peminat luar angkasa telah mengamati objek mirip sendok di permukaan Mars yang setengahnya tertutup oleh debu. Mereka mendeteksi objek ini setelah foto dari rover Mars dirilis. Kesannya kok misterius banget ya, padahal itu cuma trik cahaya. Setelah diteliti, objek itu ternyata cuma sebongkah batu tua. Ilusi bayangan di dalam foto telah membuatnya kelihatan mirip sendok. Masa iya sih? Di dekatnya juga ada piring raksasa. Ada bola mata kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ukurannya sangat besar dan diameternya mencapai 1060 km. Satelit Saturnus yang bernama Tethys telah jadi primadona di kalangan peminat antariksa. Satelit bundar ini punya kawah besar mirip bola mata antar planet raksasa. Di dalam kawahnya juga ada sejumlah tonjolan yang kelihatan mirip iris. Di antara 60 satelit Saturnus, nggak cuma Tethys kok yang kelihatan aneh saat diamati dari bumi. Malahan, Prometheus kelihatan mirip kentang, Atlas mirip roti pita hangat di restoran Yunani, dan Mimas mirip pesawat ruang angkasa yang dinaiki para penjahat. Ada objek ini juga, mata kucing raksasa di ruang angkasa. Nama resminya NGC 6543, agak panjang dan kurang nyeni-nyeni ya. Kebanyakan orang sih lebih mengenalnya dengan sebutan nebula mata kucing. Objek ini merupakan salah satu nebula yang pertama kali ditemukan. Seperti nebula lain, nebula mata kucing juga terbentuk oleh bintang yang meluruhkan lapisan gas luarnya. Gas ini melayang-layang, kemudian menghasilkan struktur yang menawan. Bintang menembakkan lapisan gas ini tiap 1500 tahun, kemudian membentuk lapisan debu baru yang sangat estetik. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap, dan sebagainya.
Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di Galaksi Kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo, dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yep, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah.
Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang Katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib Katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini Hey, kamu tahu nggak? Para astronom menemukan sebuah eksoplanet yang mereka namai Super Saturnus. Cincinnya selebar 1 AU. AU adalah unit astronomi yang merupakan jarak antara matahari ke bumi. Sistem cincin ini besar sekali, makanya dinamai demikian. Super Saturnus disebut objek Mama Jack, sesuai nama astronom yang memimpin tim penemu temuan ini. Profesor Eric Mama Jack dari Universitas Rochester di New York menemukan Super Saturnus saat menjelajahi data yang diunduh dari pengamatan transit sudut lebar. WASP adalah singkatan dari Wide Angle Search for Exoplanets atau pencarian sudut lebar eksoplanet. Ini adalah proyek yang dikembangkan pada tahun 2000 oleh para astronom di Universitas Queen's di Belfast, Irlandia Utara, dan Universitas St Andrews di Skotlandia. Dengan menggunakan 4 teleskop, kamera video CCD di teropong merekam sedikit peredupan cahaya bintang yang disebabkan oleh objek yang melintas di depan bintang.
Ini disebut metode transit deteksi eksoplanet. Misalnya, planet Venus bertransit melintasi pandangan kita terhadap matahari setiap beberapa ratus tahun. Titik hitam yang merupakan siluet Venus terlihat melintas di depan matahari saat Venus melintas di antara garis pandang kita dan matahari. Gerhana kecil ini mengurangi jumlah sinar matahari yang datang ke bumi dalam jumlah yang sangat kecil, atau bisa dibilang mungil. Hal yang sama berlaku pada semua bintang di Bima Sakti dengan planet di sekitarnya. Transit eksoplanet di depan bintang harus berhadapan langsung dengan bumi agar cahaya bintangnya meredup. Transit seperti ini tidak sering terjadi. Jadi, ribuan bintang harus dilihat secara bersamaan selama mungkin, antara 4-8 jam dalam semalam. WASP diciptakan untuk terus menatap bintang seluas mungkin. Mungkin salah satunya akan menunjukkan transit eksoplanet. Artinya, ada banyak data dihasilkan, sekitar 40 GB per sesi pengamatan. Ilmuwan komputer di Universitas Leicester, Inggris mengembangkan program komputer untuk menyimpan data dan menghasilkan grafik fotometrik dari intensitas cahaya masing-masing bintang. Universitas Open juga di Inggris bergabung dengan proyek WASP mengambil data ini dan menyediakannya untuk penelitian para astronom di seluruh dunia. Grafik intensitas cahaya bintang yang menunjukkan perubahan kecerahannya disebut kurva cahaya. Grafik ini punya dua sumbu, yang pertama adalah sumbu garis waktu, dan satu lagi adalah intensitas cahaya. Saat objek yang dianggap sebagai eksoplanet, meski bisa juga bintang katai coklat, melintas di depan bintang, sumbu garis waktu melacak seberapa cepat pergerakannya. Ini akan memberitahu kita seberapa dekat objek itu dengan bintangnya, sementara sumbu kecerahan melacak seberapa banyak cahaya bintang meredup. Dengan begini, kita bisa mengetahui seberapa besar objek tersebut. Benda besar tentu akan lebih meredupkan cahaya dan lebih mudah dideteksi. Saat ini, peralatan yang berada di bumi tidak cukup sensitif untuk mengukur peredupan yang disebabkan oleh planet sekecil bumi. Yang berukuran Neptunus dan lebih besar adalah batasnya WASP. Namun, teleskop luar angkasa James Webb yang kini terus beroperasi punya sensitivitas yang jauh lebih besar dan mampu mendeteksi transit eksoplanet seukuran bumi. Kamu pasti udah gak sabar mau dengar pembahasan Super Saturnus kan? Tapi ada hal lain yang harus kamu ketahui sebelum kita lanjut ke sana. Jika eksoplanet punya atmosfer atau dalam kasus Super Saturnus, sistem cincin, cahaya dari bintang yang ditransmisikan oleh planet akan bersinar menembus atmosfer atau sistem cincin itu. Dan ini bisa dideteksi juga. Kurva cahaya akan menunjukkan lebih sedikit peredupan pada data fotometrik karena tidak semua cahaya bintang terhalang. Beberapa cahaya masih menembus atmosfer atau cincin. Ini penting karena astronom menjadi tahu soal pembacaan atmosfer. Teleskop luar angkasa James Webb dilengkapi spektroskop yang bisa menentukan kandungan gas dari atmosfer eksoplanet yang sedang bertransit, seperti oksigen, metana, karbon, dan lain-lain. Proyek WASP berkembang pesat. Kini ada proyek Super WASP yang terdiri dari WASP North dan WASP South. Yang pertama melihat ke langit di atas belahan bumi utara, yang satunya lagi melihat ke langit di atas belahan bumi selatan. Ada juga Next Generation Transit Survey atau Survei Transit Generasi Selanjutnya, NGTS, yang dibuat berdasarkan proyek WASP. Kerjanya otomatis, jadi astronom tidak perlu begadang sambil menyeruput kopi, tapi boleh aja kalau mau. Terletak di European Southern Observatory di Gurun Atacama di Chili, NGTS memindai jutaan bintang dan telah menemukan lebih dari 100 eksoplanet hingga ukuran sekecil 3 kalinya ukuran bumi. NGTS telah memulai klub Planet Hunters alias pemburu planet di media sosial. Ilmuwan warga bisa mencari basis data daring kurva cahaya dan mungkin menemukan eksoplanet sendiri, yang awalnya merupakan upaya dari Inggris yang dimulai oleh 1 atau 2 astronom, kini menjadi fenomena mendunia. Dengan kemampuan untuk membaca tanda spektroskopi gas atmosfer selama transit eksoplanet, sebuah ide baru muncul, yaitu tanda teknologi. Ide ini secara khusus mengidentifikasi gas di atmosfer eksoplanet yang dihasilkan oleh peradaban. Teleskop luar angkasa James Webb bisa melakukannya. Gas dari polusi seperti klorofluorokarbon atau CFC bisa dilihat secara spektroskopi jika ada. Tritium dari reaktor fusi, jika ada, juga bisa dideteksi, serta pola panas dari kota-kota di permukaan planet. Tanda teknologi adalah konsep terbaru yang muncul setelah proyek WASP dimulai.
Kita belum tahu akan menemukan apa. Sekarang mari kembali ke Super Saturnus. Bintang yang diputari Super Saturnus adalah J1407, bintang deret prautama kecil yang redup, seperti matahari dengan magnitudo 13. Hah? Begini, mata manusia hanya bisa melihat bintang dengan magnitudo 6, dan masing-masing magnitudo 2,5 kali lebih redup dibanding yang sebelumnya. Jadi, ini bukan bintang yang luar biasa, cuma bintang teleskopik lain di luar sana, di wilayah Scorpius Centaurus di langit malam. J1407 adalah bintang muda yang belum memasuki fase jangka panjang stabilnya. Ini penting karena Super Saturnus atau yang secara resmi bernama J1407b menunjukkan tanda-tanda sistem cincin pada tahap awal pengembangan. Kurva cahaya Super Saturnus tersimpan dalam kumpulan data dari proyek SuperWatch. Profesor Eric Mamajek dan rekannya Matthew Kenworthy dari Universitas Leicester mempelajari data ini secara menyeluruh dan menghasilkan laporan mendetail. Pengetahuan bergantung pada data yang baik. Sumbu horizontal kurva cahaya J1407b, sumbu waktu, adalah penyebab kericuhan ini. Super Saturnus butuh berminggu-minggu untuk transit di depan bintang induknya, 56 hari tepatnya. Sistem cincin planet yang kita kenal di tata surya kita mengorbit tepat di sekitar ekuator planet gas raksasa dan sangat tipis. Dari cuma beberapa meter hingga setebal beberapa sentimeter. Di teleskop, cincin Saturnus terlihat menghilang saat Saturnus berada pada kemiringan 0 ke arah bumi. Saturnus harus miring terhadap bumi agar sistem cincinnya yang indah terlihat. Kita semua wajib melihatnya setidaknya sekali. Bayangkan, melihat Saturnus lewat teleskop. Jika cincin Super Saturnus menghalangi sebagian besar cahaya dari J1407 selama 56 hari, artinya planet itu pasti mengorbit pada kemiringan yang curam ke bintangnya. Jika berada pada kemiringan 0, kita tak akan melihat cincin itu menghalangi cahaya apapun. Jadi, waktu orbitnya bisa ditentukan, minimal 10 tahun hingga 200 tahun jika orbitnya sangat elips. Masa planet super itu sendiri diperkirakan 24 kalinya masa Jupiter. Artinya, jika berbentuk gas, ini bisa menjadi bintang katai coklat. Super Saturnus tampaknya punya objek seukuran Mars yang mengorbit di sekitarnya. Karena ada celah besar di cincin yang kemungkinan besar ditutup oleh objek besar. Pembagian Cassini di cincin Saturnus adalah tempat bulannya, Mimas, membuka jalur menembus cincin Saturnus. Kurva cahaya Super Saturnus baru diamati 1 kali. Semua sistem deteksi eksoplanet menantikannya kembali mengitari J1407. Entah kapan itu akan terjadi lagi. Beberapa astronom telah menyimpulkan bahwa J1407b adalah sistem bintang katai coklat sendiri yang cuma lewat di depan, tapi tidak terhubung ke bintang J1407. Kemunculan kembali Super Saturnus di orbit akan membantah dugaan ini. Wilayah pusat Super Saturnus menghalangi semua cahaya dari bintang utamanya. Hal inilah yang menandakan bahwa sistem cincinnya masih baru dan dalam tahap perkembangan awal. Seiring waktu, masa cincin sangat padat yang dekat dengan planet ini diperkirakan akan menipis karena semua materinya terserap ke dalam planet atau dilontarkan keluar angkasa. Inilah yang terjadi pada planet-planet raksasa gas di tata surya kita. Objek Mamajek memang mengejutkan. Sejak saat itu, belum pernah ada lagi kurva cahaya seperti milik Super Saturnus yang terdeteksi. Super Saturnus telah menambahkan babak baru pada pemahaman kita tentang pembentukan sistem cincin. Sekian penjelasan Super Saturnus kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.